Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini karena sekali lagi kami dapat berkumpul bersama, beribadah, menyembah Engkau, memuji Engkau, dan sekarang ini mendengar penyampaian firman Tuhan. Kami berdoa semoga firman Tuhan yang disampaikan ini tidak akan keluar dengan sia-sia, melainkan akan menggenapkan rancangan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara dan saudari sekalian. Hari ini kita melihat satu lagi tema kita, yaitu mengenai dengan perkawinan dan juga generasi akan datang. Dibina untuk kekal. Dibina untuk kekal, perkawinan dan generasi seterusnya. Saudara, mari kita lihat petikan ini yang telah dibacakan kepada kita sebentar tadi. Kita mau menggabungkan, kita mau melihat apakah yang Yesus maksudkan bila dia menjawab pertanyaan orang Farisi. Kemudian kita mau mengambilnya dan apakah yang boleh kita belajar daripada soal jawab itu. Hari ini kita tahu bahwa keluarga itu sangat penting di dalam gereja kita maupun dalam dunia ini. Kalau dalam kitab itu Yesua itu mengatakan, dalam lagu kita mengatakan, aku dan seisi keluargaku, aku akan melayani Tuhan. Itu adalah satu keinginan untuk satu keluarga supaya dalam perkawinannya dan anak-anaknya, keluarga lah ya, dia akan melayani Tuhan. Saya rasa semua orang Farisi tahu tentang hal ini. Dan mereka bertanya kepada Tuhan Yesus satu perkara yang bagi mereka saya rasa adalah satu persoalan perdebatan terkini semasa orang-orang Yahudi. Dikatakan di dalam ayat yang kedua ini soalan itu sebenarnya berbentuk satu pertanyaan yang kalau saya baca dalam ayat yang kedua ini dikatakan, maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai. Jadi soalan yang mereka utarakan ini adalah untuk memerangkap Tuhan Yesus. Mereka tahu itu sebenarnya, bahwa perkawinan itu adalah dari Tuhan. Mereka tahu juga bahwa Nabi Musa memberikan kepada mereka satu kebenaran untuk bercerai. Ada dua kumpulan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yang satu melihat perkawinan itu sebagai satu perjanjian yang tidak boleh dihentikan, tidak boleh diceraikan. Yang satu lagi itu adalah mereka mengatakan boleh cerai. Dua kumpulan ini saya percaya sama-sama mendengar Tuhan Yesus mengajar. Orang-orang Farisi ini saya percaya tahu perkara itu. Ini adalah soalan masyarakat pada waktu itu. Dan mereka tanya kepada Tuhan Yesus soalan itu. Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Adakah mereka mau tahu atau adakah mereka memerangkap? Kedua perkara ini kita mau kaji pada hari ini dan kita menggunakan tema ini, dibina untuk kekal, perkawinan dan juga generasi seterusnya. Bagaimana kita boleh mengungkapkan tema ini berdasarkan kepada peristiwa ini? Saudara dan sekalian, sebelum itu saya tahu bahwa perceraian ini adalah suatu perkara yang bukan mudah untuk kita suarakan. Petikan ini dalam Alkitab ini dia tidak sorok. Dia kata di sana perceraian. Itu adalah satu perkara yang barangkali banyak orang-orang yang terkesan olehnya. Jadi bila kita bercakap tentang hal itu hari ini, waktu ini barangkali kita tidak mau menimbulkan satu perasaan yang
kelam dan kelabu dan hitam dan sebagainya. Kita mau sesuatu yang memberi kita pengharapan, memberi kita keinginan maju ke hadapan. So saya pilih tema ini, membina sesuatu yang kekal, perkawinan dan rumah tangga dan juga generasi akan datang. Artinya apa? Keluarga, membina keluarga. Singkatnya, membina keluarga. Nah, mari kita lihat ya, di sini kepada kita yang belum berkeluarga, kita boleh belajar sesuatu tentang hal ini juga. Kepada kita yang belum kawin, kita yang single, atau kita yang baru memikir-mikir tentang perkawinan. Mungkin ada di antara kamu yang pada hari kemarin menyaksikan perkawinan. Ya, dan beberapa lagi akan datang ini. Ini adalah perkara-perkara yang penting untuk kita lihat mengenai keluarga. Soalnya sekarang adalah begini. Kalau kita mau mengangkat tema ini, membina untuk kekal, keluarga dan generasi seterusnya. Kalau kita mau mengangkat tema ini, membina keluarga yang kuat di dalam gereja kita. Apakah kena mengenanya dengan perbualan di antara Farisi dan Yesus ini? Saya percaya begini. Yesus ini telah memberikan kepada kita sekurang-kurangnya 3 perkara yang boleh memberikan kepada kita satu jalan bagaimana untuk memperkasakan keluarga kita. 3 jalan bagaimana kita boleh memperkasakan perkawinan kita. Itu adalah landasan kita pada pagi ini. Yang pertama, kalau kita mau mendirikan sebuah keluarga yang utuh, kalau kita mau membina sebuah perkawinan yang kuat, yang pertama adalah kita mesti mengakui bahwa perkawinan itu adalah satu perjanjian yang ilahi, yang suci, yang kudus, yang tidak boleh dibatalkan, yang tidak boleh dicincang. Yang hanya maut yang boleh memisahkan kita. Itu dalam upacara perkawinan. Kenapa kita mengatakan begitu? Karena bila orang Farisi ini bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah seseorang suami itu boleh menceraikan istrinya? Dia tanya kepada orang-orang Farisi itu, apakah kata Musa kepada kamu? Dan mereka menjawab, kalau Musa, dia beri kebenaran untuk surat cerai. Kemudian Yesus kata, itu Musa karena ketegaran hati kamu. Musa memberikan kamu surat cerai. Tetapi pada mulanya, inilah yang kita mau belajar. Kalau Yesus menyebelahi mana-mana pihak pada waktu itu, dia akan menggoriskan hati sebelah pihak yang lain. Kalau Yesus mengatakan, ya tidak boleh cerai, maka yang sebahagian lagi itu yang mengatakan, Musa boleh cerai. Maka dia mengguriskan hati sebelah pihak itu. Kalau dia mengatakan, boleh cerai. Yang sebelah pihak kata, tetapi firman Tuhan kata tidak boleh cerai. So Yesus berada di tengah-tengah dan orang-orang Farisi ini mau menguji, memerangkap dia. Dan kata Tuhan Yesus, apakah yang Musa katakan kepada kamu? Surat cerai boleh. Kalau kita lihat jawaban Yesus seterusnya, kita tahu daripada ayat 6 sampailah kepada ayat yang ke-9, kita tahu bahwa pada mulanya kata Yesus, pada mulanya inilah artinya perkawinan. Seorang laki-laki akan meninggalkan ibu bapanya dan dia akan bersama dengan istri dan hidup bersama dengan dia. Oleh sebab yang demikian, apa yang telah disatukan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Inilah yang maksud perkawinan yang sebenarnya, kata Tuhan Yesus. Tanpa dia memihak kepada mana-mana pihak. Dia kembali kepada asal usul perkawinan itu sendiri. Dia memberikan kepada kita maksud perkawinan itu sendiri. Kalau kita mau berkawin dan kita mau mengambil
alasan berkawin semata-mata untuk berjanji untuk hidup bersama. Kemudian kalau perkawinan itu tidak menjadi baik, kita akan cerai. Itu bukan tujuan perkawinan yang sebenarnya. Kalau perkawinan itu semata-mata satu perjanjian yang boleh dibatalkan, maka kata Tuhan Yesus itu kemudian. Itu bukan perjanjian perkawinan yang semula. Saudara sekalian, jadi oleh sebab itu saya rasa waktu kita mau belajar tentang perkawinan ini, bagaimana kita boleh memperkasakannya. Yang pertama itu kita mesti akui, bila kita memasuki alam perkawinan, kita mesti akui perkawinan ini adalah untuk selama-lamanya. Kalau kita mau memasuki perkawinan, kita mesti akui bahwa apa yang disatukan oleh Allah janganlah diceraikan manusia. Kalau kita mau memasuki perkawinan, kita mesti akui bahwa perjanjian ini kita buat di hadapan Allah dan di hadapan jemaatnya. Ini prinsip yang pertama. Kalau prinsip ini tidak dapat dipertahankan, maka kita akan mengambil prinsip yang lain, prinsip yang duniawi untuk mempertahankan kebenaran perkawinan kita. Dan kalau itulah yang digunakan, selain daripada firman Tuhan, kalau itulah yang digunakan, maka bila-bila masa pun, di mana-mana pun manusia ada sebab untuk bercerai. Bila hati itu sudah rosak, bila hati itu sudah sakit, bila hati itu sudah tiada lagi kasih dan sebagainya, maka perkawinan itu akan terbatal. Dan kita punya undang-undang negara kita pun mengatakan seperti itu juga. Kalau satu pasangan ini sudah tidak hidup bersama-sama lagi pada sekian waktu lamanya dan hidup berlainan, mereka boleh bercerai mengikut peraturan negara kita. Saya rasa 2 tahun itu. Tapi janganlah kamu, itu rupanya cara bercerai ya. 2 tahun. Nah, janganlah pula begitu ya. Undang-undang ada begitu. Kalau kamu sudah berpisah, tidak lagi satu bumbung, saya rasa selama 2 tahun saya rasa itu. Dan kamu pergi mahkamah, kami mau bercerai. Berapa lama sudah kamu bercerai, tidak hidup? 2 tahun sudah, oh ya boleh. Tapi saya tidak ajar kamu untuk buat begitu. Saya ajar kamu mengatakan seperti Yesus. Apa yang disatukan oleh Allah, di hadapan jemaat, janganlah diceraikan manusia. Kemarin salah seorang ahli keluarga mengatakan kalau ada masalah apa-apa jangan pergi hospital katanya. Karena kalau kamu pergi hospital gila itu dia bilang. Pergi jumpa padri, pergi jumpa pastor ya. Jadi pastor-pastor ini ada anugerah untuk memberi nasihat. Ya. Hati yang bagaimana sakit sekalipun. Kalau ada Yesus, dia akan sembuhkan hati yang sakit. Hati yang paling keras sekalipun, karena sengsara beberapa lama, Yesus akan lembutkannya. Dan kalau kita percaya hal itu saudara, banyak kesaksian yang mengatakan bahwa orang yang bercerai sekalipun boleh rujuk semula. Kita bukan bercakap tentang talak 1, talak 2, talak 3, bukan. Kita bercakap tentang dalam Tuhan Yesus Kristus. Salah talak ada yang salah talak. Tidak mau begitu. Tidak pakai WhatsApp talak, tidak mau. WhatsApp telepon pun kita tidak mau. Yesus tetap akan memberi kekuatan kepada orang yang mau rujuk semula. Ini prinsip yang pertama. Kalau kita mau membina perkawinan yang kekal. Pertahankan prinsip yang pertama ini. Engkau sudah mengambil keputusan untuk berkawin. Walau apapun sakitnya, sengsaranya. Mari kita minta pertolongan daripada Tuhan. Lembutkan hatinya ya Tuhan. Kembali kepadaku. Jangan kau bilang mudah-mudahan kena langgar kereta. Kejadianmu itu kehendakmu ya Tuhan. Tapi aku sudah berdoa bertahun-tahun. Jangan begitu. Ada satu kesaksian, satu pasangan dari Korea. Saya tidak mau jawab dari Sandakan, nanti kamu cari orangnya. Dari Korea.
Dia ini kan, wanita ini kan disiksa oleh suaminya bertahun-tahun lamanya. Tetapi dia percaya Tuhan mesti memberi jalan keluar. Akhirnya saudara, mereka rujuk balik. Jadi bila aku bilang rujuk balik, itu kesaksian ya. Saya baca dalam buku kesaksian. Jadi kalau itu bohong tak kali ditulis dalam buku kan. Tapi ini dibukukan kesaksian. Jadi betul. Dan saya rasa kamu pun tahu juga, bukan senang bagi pasangan yang melalui banyak kesengsaraan. Dia akan datang kepada kamu minta nasihat. Dia bilang, Reverend Stefanus, aku mau cerai, aku tidak tahan lagi. Lalu Reverend Stefanus akan kata, bertahanlah, sabar dalam Tuhan. Yalah Reverend Stefanus, tapi kalau aku mati kau tanggung ya. Macam mana dia mau jawab begitu? Ya ada orang begitu tahu. Baiklah, tapi kalau aku binasa, kau tanggung ya. Susah orang yang beri counseling begitu. Ya, dia pertanggungjawabkan kita pula. Ya, susah, bukan senang ini. Tetapi kita kan lihat satu prinsip. Ya. Kalau kita betul-betul percaya bahwa perkawinan itu di hadapan Tuhan itu, dimulakan oleh Tuhan itu, disatukan oleh Tuhan itu, maka saya akan pertahankan ini. Tidak ada manusia yang boleh memisahkan kami. Iman yang seperti itu harus kita tegakkan. Barulah kita melihat satu perkembangan yang baik dalam gereja kita. Tetapi walau bagaimanapun saudara, apapun keadaan kita ini mangsa perceraiankah atau tidak, kita ini adalah anak mangsa perceraiankah atau tidak, seperti Rasul Paulus mengatakan, apa yang di belakang itu aku tinggalkan, aku mengarahkan diriku kepada yang di hadapan. Apapun keadaan kita bina hidup yang baru. Ini memerlukan hati yang keras itu dilembutkan semula. Yang pertama ya. Yang kedua, selepas Yesus bercakap tentang perkawinan ini, dia masuk di satu rumah dan meneruskan pengajaran ini. Kita tinggalkanlah yang bagian itu, yang satu lagi kita mau fokus kepada kanak-kanak itu. Bila Yesus mengatakan kepada orang ramai bahwa apa yang disatukan oleh Allah itu jangan diceraikan oleh manusia. Dia masuk di satu rumah dan ramai orang, ibu bapak bawa anak-anak mereka untuk diberkati oleh Yesus. Jadi saya memikir, mungkin keluarga-keluarga ini yang berkawin dan ada anak ini betul-betul terhibur, dikuatkan oleh pengajaran Tuhan Yesus. Dan sekarang mereka tergerak membawa anak-anak ini di hadapan Tuhan Yesus untuk diberkati oleh Yesus. Itulah efek pengajaran Tuhan Yesus yang berdasarkan kepada firman Tuhan. Yang pada asalnya perkawinan itu adalah dari Allah dan tidak ada manusia yang boleh menceraikannya. Dan mereka datang, terima kasih Tuhan Yesus, lebih kurang begitu tiada dalam Alkitab. Sekarang aku bawa anakku, inilah hasil dari saya punya kilang. Inilah hasil kilang kami, tolong berkati anak-anak kami. Of course murid-muridnya kata, jangan kamu pergi, kamu ini wasting time saja. Tetapi Tuhan Yesus marah kan. Jangan halang mereka dan dia berkatinya. Jadi apa yang kita boleh belajar dari sini? Saya rasa Yesus setelah bercakap tentang perkawinan yang kokoh, mesti ada anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Dan anak-anak itu berharga di hadapan Tuhan. Sebelumnya dalam pasal yang ke-9 Yesus mengatakan anak-anak seperti inilah yang layak masuk kerajaan Allah. Dan di sini juga sama seperti itu. Anak-anak ini juga. Kalau kamu mau masuk dalam kerajaan Allah, mesti menjadi seperti anak-anak. Apa artinya? Artinya Yesus tahu bahwa berkat perkawinan itu bukan hanya kepada pasangan yang berkawin, tetapi juga melimpah kepada anak-anaknya. Dan Yesus mau memberkati anak-anak ini. Limpahan dari perkawinan ini. Kita mesti berpikir seperti pikiran Tuhan Yesus.
Lalu apa yang kita harus buat? Kita mesti turunkan iman kita kepada anak-anak kita juga. Sedangkan Yesus memberkati anak-anak hasil dari perkawinan. Kenapa pula kita tidak menurunkan iman kita hasil perkawinan itu kepada anak-anak kita? Kalau kita mau melabur dalam kehidupan anak-anak muda hari ini, kita yang sudah berkawin, kita yang ada keluarga ini, kita harus mulai daripada mereka masih kecil, labur tenaga iman kita kepada mereka. Ini himbauan kita, ini cabaran kita, ini panggilan kita. Mari kita sejak mereka kecil, labur iman tenaga kita kepada anak-anak muda kita, anak-anak kecil kita. Supaya mereka ini membesar dan menjadi jemaat di tempat ini. Sejak mereka kecil. Kita tidak mau anak-anak ini membesar, melihat masalah yang kita lalui dan kita tidak menjelaskan kepada mereka. Ada anak-anak yang membesar melihat ibu bapa mereka bergaduh sepanjang waktu. Tapi mereka mampu keluar daripada keturunan kejahatan, kesakitan seperti itu. Karena mereka ada Yesus di dalam hati mereka. Karena mereka melihat ada orang yang mencurahkan, melaburkan iman, masa doa untuk mereka. Ada anak-anak yang bila sebelum lahir pun sudah merasa disakiti. Dan bila dia lahir dan dia sudah menjadi besar, dia benci kepada emak dia. Dia benci kepada bapak dia. Dan kita tidak paham kenapa kebencian itu ada pada anak ini. Kebencian itu bermula sejak dia dalam kandungan. Kalau kita mau melabur iman kita, kalau kita mau anak-anak kita lebih kuat dalam imannya, jangan seperti itu. Banyak kepada kamu yang ada pengalaman melayani, memberi nasihat kepada anak-anak muda seperti ini yang membenci ibunya, membenci bapaknya. Rupa-rupanya itu bermula dari sejak mereka dalam kandungan. Kita tahu banyak masalah seperti itu. Tetapi tujuan kita, maksud kita, peranan kita saudara adalah melabur dalam kehidupan anak-anak kita. Jadi kamu yang ibu bapak di rumah itu, kamu adalah guru yang pertama yang mereka lihat sepanjang hari, setiap hari. Kita di gereja, kita mau komplement peranan itu. Di dalam gereja kita ada pelayanan kanak-kanak. Tidak cukup, hanya 1 jam di dalam di gereja. Selainnya jam-jam itu di bawah naungan kamu. Tapi kita ada sekolah kanak-kanak. Kita harap semua anak-anak ini bila mereka membesar, mereka akan kuat di dalam Tuhan. Dan saya tahu banyak di antara kamu di sini adalah daripada pelayanan kanak-kanak. Dibentuk imannya, dibentuk akhlaknya, dibentuk karakternya, dibentuk pertuturannya, dibentuk perlakuannya dalam gereja sekolah minggu. Dan bila kamu besar, belasan tahun, kamu melayani, mengambil alih tampuk pelayanan di tempat ini. Itu banyak berlaku kepada kamu. Itulah yang harus kita buat. Kalau kita mau mendirikan sebuah keluarga yang kuat dan perkawinan yang kuat. Kita ada muda-mudi di tempat ini. Dan bakal kita ada pelayanan muda-mudi yang lebih tua lagi. Belia, pelayanan belia. Kita mau supaya belia-belia kita juga, dan kita ada alfa nanti, kita mau supaya mereka ini juga dibentuk. Kalau kita mau melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Ngam kata. Ngam. Ngam. Kalau kita mau melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Sebab kalau dia sudah jadi buluh dan kita lentur, pecah dia. Dan kadang-kadang dia melawan kita. Dan kadang-kadang dia benci dengan kita. Dan kadang-kadang kita dengar, kalau begitulah gayamu nak. Kalau kau kawin sekalipun aku tidak mau datang. Dibalas anaknya. Memang kalau aku tidak jemput pun kau. Dia bilang. Bagaimana keluarga seperti itu kan? 69. Kepada kamu yang seumur dengan saya lah. Kamu tahu lah itu 69 itu. Tapi Ramli punya wayang.
Saudara dan sekalian, ini yang kita mau terjadi. So, wariskanlah imanmu kepada anak-anakmu walaupun dia masih kecil. Dan kita sebagai sebuah institusi gereja, kita akan coba untuk menyokong usaha seperti itu. Yang ketiga, kita belajar di sini adalah mengenai dengan hati yang keras itu. Kalau kita mau membina sebuah perkawinan dan keluarga yang kuat, sudah tentunya lah salah satu perkara yang kita hadapi adalah hati ini. Yesus mengatakan, Musa memberikan kepada kamu surat cerai ini karena kekerasan hati kamu, karena kamu degil. Tetapi pada awalnya perkawinan adalah seperti ini katanya. Jadi yang poin yang saya ambil di sini adalah kekerasan hati. Kalau kita mau membina sebuah keluarga Tuhan, salah satu cabaran yang kita hadapi adalah hati yang rosak, hati yang disakiti, hati yang sengsara. Kepada mereka yang berada dalam keadaan yang seperti itu, kita hanya dapat mengatakan bahwa walaupun kamu ada dalam keadaan seperti itu, sendirian menanggung, tetapi Tuhan tidak menghukum kamu. Tuhan memberi kamu pengharapan. Tuhan lebih sayang kepada kamu. Kalau engkau terkorban sekalipun, Tuhan lebih menyayangimu. Wih, seperti itu lagu itu. Lagu ya. Tuhan lebih menyayangimu. Tuhan lebih menyayangimu. Yang penting kuat iman kita, saudara. Yang penting kuat iman kita. Itu adalah kesaksianmu yang akan menyala-nyala sepanjang waktu. Menjadi seperti satu mercusuar. Seperti satu light of hope. Satu pengharapan. Setiap orang akan melihat kehidupanmu seperti itu. Engkau terkorban tetapi engkau tetap menyinari orang lain. Engkau menjadi seperti lilin yang semakin hari semakin pupus jawa dan nyalamu. Tetapi orang lain menjadi terang. Itu kan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita mau supaya keluarga kita di St. Michael ini bertambah dan bertumbuh bilangannya, inilah cabaran kita. Jadi saya percaya saudara, dan saya terkilan cara Tuhan Yesus menjawab ini. Sekaligus memberikan kepada kita 3 prinsip ini. Kalau kita mau keluarga kita kuat, 1, akuilah perkawinan kita itu tidak boleh dibatalkan. Yang kedua, kalaupun ada hati yang keras, minta kepada Tuhan. Tuhan tetap akan melembutkan hati kita. Dan yang ketiga itu, mari kita wariskan iman kita. Dan ini adalah pelayanan kita. Sampai ujung nafas kita. Tetap kita melakukannya. Sampai memutih rambut kita. Tetap kita melakukan. Demi satu keluarga yang kuat dan utuh di hadapan Tuhan. Mereka tahu sudah itu. Kamu pun tahu sudah itu. Saudara sekalian, kita tetap akan mengatakan sedemikian karena inilah kepercayaan kita. Walau apapun yang berlaku kepada kita, keluarga kita tetap utuh, tetap kuat. Mari kita semua berdiri, kita memuji Tuhan dengan lagu ini, Yesus segalanya. Dan pemimpin pujian kita yang hebat akan memimpin kita dalam lagu ini. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu, ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar, mengingatkan kami betapa berharganya keluarga-keluarga dan anak-anak di dalam gereja kami. Ajar kami untuk dapat memperkasa keluarga kami dan anak-anak kami di dalam Tuhan dan dalam iman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Menikmati kebaikan Yesus.
bersama saudara-saudari. Hari berganti, tahun pun berlalu. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Bapak, inilah iman kami, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali pada Yesus kami yang kau cinta. Kami atau untuk mencintai Engkau Tuhan, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwaku, Yesus Kau kekasih jiwaku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami syukur sekali lagi atas firman-Mu ya Tuhan, yang meneguhkan kami ya Tuhan, di dalam kami hidup, di dalam keluarga kami ya Tuhan Yesus. Bapak, biarlah ya Tuhan Yesus setiap kami untuk terus belajar di dalam Engkau Tuhan. Bapak, kami berdoa juga untuk keluarga kami ya Tuhan Yesus, untuk terus mencintai Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, kami selalu berucap syukur.